Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Maulidia Rahma dari kelas 3 APDMI dengan nomor NIM 120209006. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi lingkungan di Desa Paas, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan tema keanekaragaman jenis tanaman pekarangan. Keanekaragaman jenis tanaman menciptakan pelestarian lingkungan hidup pada pekarangan. Sebagai pekarangan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatkan pendapatan penduduk, memberikan keindahan dan kenyamanan, dan sebagai penyaring udara serta peredam suara kebisingan. Pekarangan dapat didefinisikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai batas-batas tertentu. Pekarangan juga merupakan suatu ekosistem spesifik berupa ekosistem buatan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman yang membentuk suatu komunitas yang didominasi oleh tanaman budidaya yang telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan pekarangan tersebut. Pekarangan dapat berada di depan, belakang, atau di samping sebuah bangunan, tergantung seberapa luas sisa tanah yang tersedia setelah dipakai untuk bangunan. Budidaya tanaman di pekarangan bukan merupakan hal baru. Praktik pemanfaatan demikian sudah lama dilakukan terutama di pedesaan. Namun, demikian seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut semakin ditinggalkan dan banyak pekarangan di pedesaan justru tidak dimanfaatkan, dibiarkan terlantar dan gersang. Jenis tanaman yang cocok untuk di pekarangan banyak sekali, namun perlu disesuaikan dengan lokasi karena akan berkaitan dengan jenis tanah dan iklim sebagai faktor utama penentu kesesuaian tanaman dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jenis tanaman yang dapat dibudidayakan di pekarangan yaitu 1. Tanaman sayur atau palawija. Tanaman jenis sayur bisa menjadi prioritas untuk dibudidayakan di pekarangan. Selain hasilnya bisa digunakan untuk bahan pangan, juga bisa dijual jika jumlah hasil panen berlimpah. Bagi yang gemar berkebun, kegiatan budidaya ini bisa menjadi peluang yang menguntungkan. Contoh tanaman sayur yang cocok ditanam atau dibudidayakan di pekarangan adalah cabai, seledri, bawang daun, bawang merah, dan kangkung. Pilih tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, terutama iklim dan cuaca. Perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman palawija ini adalah membutuhkan perawatan yang cukup intensif, tetapi juga memiliki kelebihan karena memiliki umum sampai panen yang relatif pendek. Yang kedua, ada tanaman obat atau toga. Tanaman obat yang dibudidayakan di pekarangan juga sering disebut dengan toga atau tanaman obat keluarga. Tanaman obat merupakan tanaman yang mampu memberi manfaat sebagai obat-obatan herbal atau khasiat tertentu untuk masalah kesehatan ringan. Dengan budidaya tanaman obat ini, kita akan mengurangi pengeluaran untuk membeli obat dan menjadi tidak ketergantungan dengan obat-obat di mana obat cenderung memiliki efek samping. Nah, contoh tanaman obat yang cocok dibudidayakan di pekarangan yaitu sirih merah, miana, kumis kucing, kemangi, sambiloto, bidara, pohon
kelor, lidah buaya, jahe, dan pandan wangi. Dan yang ketiga, ada tanaman hias. Tanaman hias sangat cocok dibudidayakan di pekarangan bagi yang menyukai nilai estetika yang lebih untuk lingkungan rumah. Terdapat beragam jenis tanaman hias, mulai tanaman hias bunga, buah, dan daun. Tanaman hias biasanya ditanam dalam pot dan membutuhkan perawatan yang intensif. Setiap tanaman hias memiliki kriteria tertentu sehingga kita harus memahaminya terlebih dahulu sebelum menanam agar mampu menghasilkan nilai estetika yang bagus. Nah, contoh tanaman hias yang cocok untuk dibudidayakan di pekarangan adalah monstera, kemuning, lidah mertua, wijaya kusuma, dan begonia. Tanaman tersebut cenderung mudah dibudidayakan dan tahan dalam kondisi panas. Namun, kita juga bisa memilih jenis tanaman hias lain yang lebih disukai dengan catatan sudah memahami cara pemeliharaannya. Ada beberapa dampak buruk apabila kurangnya penghijauan di Desa Paas, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yaitu yang pertama menyebabkan pencemaran udara meningkat. Jika tidak segera dilakukan penanganan pencemaran tersebut akan membuat berbagai macam penyakit mulai dari yang akut sampai dengan yang kronis. Penyakit tersebut berhubungan dengan pernapasan manusia yang menyerang organ paru-paru. Kedua, yaitu udara bertambah panas. Ketiga, kondisi lingkungan hidup yang kurang baik. Keempat, kekeringan. Dan yang kelima, berkurangnya menyuplai oksigen. Untuk yang keenam, kurangnya pembinaan dan penerangan tentang pentingnya keanekaragaman jenis tanaman pekarangan dari pemerintah setempat. Ketujuh, kurangnya tenaga ahli tentang lingkungan dari pemerintahan setempat. Kedelapan, kurangnya biaya untuk memberikan subsidi kepada masyarakat untuk menjalankan program pemanfaatan lingkungan hidup. Adapun, jika di lingkungan rumah terdapat tanaman penghijauan, maka banyak sekali pemanfaatnya bagi Desa Paas ini, yaitu ke-1, akan membuat udara jadi lebih segar. Kedua, menjaga kesehatan mental. Ketiga, mengurangi paparan sinar ultraviolet ke kulit. Keempat, mengurangi dampak perubahan iklim. Kelima, mencegah populasi air. Keenam, menambah cadangan air tanah. Ketujuh, menjaga populasi makhluk hidup. Dan yang kedelapan, memiliki peran sebagai aromaterapi alami. Sekian hasil observasi yang telah saya amati di Desa Paas, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan tema keanekaragaman jenis tanaman pekarangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.